Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi soal USP Matematika Wajib. Soal yang pertama, hasil produksi suatu barang dapat dinyatakan dengan persamaan Hx sama dengan min X kuadrat ditambah 24X kurang 40 unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Jika hasil produksi H mencapai lebih dari 40 unit, banyaknya bahan baku X yang diperlukan adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita ubah bahasanya dulu menjadi bahasa matematika. Ini di sini kan bahasanya jika hasil produksi H mencapai lebih dari 40 unit. Berarti kita tuliskan H-nya lebih dari 40 atau Hx besar dari 40. Selanjutnya tinggal ganti Hx-nya dengan ini, min X kuadrat tambah 24X kurang 40. Jadi seperti ini jadinya, ya. Lebih dari 40. Min X kuadrat ditambah 24X kurang 40 besar dari 40. Oke, selanjutnya ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Jadi untuk menyelesaikannya pasti dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk memfaktorkan, salah satu sisinya harus kita ubah jadi 0. Di sini Ibu mengubah yang sebelah kanan jadi 0, berarti 40 pindahkan ke kiri. Jadinya minus 40 ya, karena ini positif 40, pindah ke kiri jadi min 40. Terus yang ini tinggal disalin saja, min X kuadrat tambah 24X kurang 40, minus 40 atau kurang 40. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Yang bisa kita tambahkan atau kurangkan di sini itu adalah yang ini ya, yang sejenis. Min 40 kurang 40. Yang ini nggak bisa, berarti yang ini tetap kita tulis, min X kuadrat tambah 24X, ini hasilnya berapa? Minus 80. Jadinya seperti ini pertidaksamaan kita jadinya. Min X kuadrat tambah 24X kurang 40 besar dari 0. Selanjutnya, supaya mudah memfaktorkan, yang X kuadrat ini harus kita ubah jadi positif. Jadi, supaya ini jadi positif, kita kali negatif. Kalau kita kali negatif 1, semua harus dikali negatif. Ini dikali negatif jadinya positif. X kuadrat yang tambah 24X jadinya minus 24X. Min 80 jadinya positif 80. Yang besar berubah jadi kecil. Karena kalau pertidaksamaan besar dikali pertidaksamaan dikali negatif, pertidaksamaannya berubah. Kalau besar berubah jadi kecil, kecil berubah jadi besar. Ya. Terus 0 dikali negatif tetap 0. Kalau udah seperti ini, tinggal kita faktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Yang ini hasil kali. Yang ini hasil jumlah. Artinya apa? Cari dua buah bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya ini 80. Kalau kita tambahkan min 24. Berapa angkanya? Ya, min 20 dan dengan minus 4. Coba kita cek. Min 20 kali min 4. Positif 80. Min 20 tambah min 4, minus 24. Pas ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, tinggal kita buatkan dalam kurung seperti ini. Ini X kuadrat, X kuadrat itu sama dengan X kali X ya. Jadi di sini letakkan 1, X-nya di sini 1. Terus angka ini letakkan 1-1. Min 20 dan min 4. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita masing-masing samakan dengan 0. X kurang 20 sama dengan 0, atau X kurang 4 yang sama dengan 0. Ya. Terus tinggal ini pindah ruas, min 20 pindah ke kanan, jadi X sama dengan 20. Ini juga seperti itu, jadinya X sama dengan 4. Kalau pindah ruas, negatif pindah jadi positif. Ya, kalau tambah berubah jadi kurang. Oke. Kalau udah dapat seperti ini, tinggal buatkan garis bilangan.
Garis bilangan letakkan angka 4 dan 20. Berarti susunannya seperti ini. 4 sebelah kiri, 20 sebelah kanan. Kenapa? Karena 4 lebih kecil ya, 20 lebih besar. Kan garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil angkanya. Terus kita uji. Ujinya dengan berapa? Dengan yang sederhana, dengan 0. 0 di mana letaknya? Di sebelah sini ya, di daerah kiri, 4. Kenapa? Kan di sini ada 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita uji dengan 0. Masukkanlah nilai 0 ini ke pertidaksamaan terakhir. Ganti X-nya dengan 0. Jadinya 0 kurang 20 dikali 0 kurang 4. 0 kurang 20 berapa? Minus 20. 0 kurang 4 minus 4. Jadinya seperti ini. Berapa hasil kalinya nih? Min 20 kali min 4. Positif 80. Nah, ini positif ya. Tandanya positif. Berarti daerah 0. 0 di sebelah kiri tadi ya. Daerah di sebelah kiri ini positif. Terus sebelah tengah gimana? Selang-seling. Kalau ini positif, pasti yang ini negatif. Terus yang sebelah kanan positif. Terus apa? Terus kita lihat pertidaksamaan kita di sini apa? Ini ya, kecil dari 0 ya. Kalau kecil dari 0 artinya negatif. Kalau positif, besar dari 0. Karena pertidaksamaan kita kecil dari 0, maka kita ambil daerah yang negatifnya. Mana daerah negatif? Yang tengah. Berarti daerah penyelesaian kita adalah daerah yang tengah. Berarti bisa kita buatkan himpunan penyelesaian kita antara 4 sampai 20. Kalau buat tulisannya seperti ini. X besar dari 4, X kecil dari 20. Jadi bisa kita selesaikan soal ini. Jadi banyaknya bahan baku X yang diperlukan ya, banyaknya bahan baku yang diperlukan X besar dari 4, kecil dari 20 unit. Oke. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan kisi-kisi selanjutnya. Ananda, soalnya adalah jika daerah asal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 8 dengan daerah asal x elemen real, maka daerah hasilnya adalah, jadi ini ada fungsi, ini namanya fungsi kuadrat, yang ditanya adalah daerah hasil. Daerah hasil itu artinya nilai y. Jadi fungsi ini nilai y-nya berapa saja, gitu ya. Untuk menyelesaikannya, Ananda pertama kita buatkan dulu fungsinya. Terus kita harus tetapkan yang di depan A, di depan X kuadrat itu adalah nilai A, di depan X itu nilai B, yang ini C. Berarti kita bisa buat bahwa A itu berapa? Yang di depan X kuadrat 1 ya. Kalau nggak ada tulisan berarti 1. A1, B yang di depan ini, yang di depan X, yaitu positif 2. Yang C yang terakhir, minus 8. Nah, untuk mencari daerah hasil, itu kita mencarinya pakai nilai Y puncak atau koordinat Y puncak. Y puncak apa rumusnya? Ini dia. Minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. B kuadrat berarti gantilah B-nya dengan 2. Ya, A diganti dengan 1, C diganti dengan minus 8. Jadinya Y puncak sama dengan ini. B-nya jadi 2 kuadrat ya, ini 2. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya minus 8. Per 4A, A-nya 1, berarti 4 kali 1. Ini tinggal kita hitung. Tentu kita harus selesaikan dalam kurung dulu ya. Jadi Y puncak sama dengan ini minus 4, ini min 4 kali 1, min 4 kali min 8 positif 32 per 4 kali 1, 4. 4 ditambah 32 sama dengan
Ya, minus 36. Jadi Y puncak min 36/4. Sama dengan min 9. Jadi nilai Y puncaknya adalah minus 9. Terus, karena A-nya besar dari 0, ini ya, A-nya 1, maka 1 itu kan besar dari 0. Karena A-nya besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Ya, maksud terbuka ke atas gimana nih? Ini diagram Cartesius, maka parabolanya gini. Nah, tuh. Ini A-nya besar dari 0. Kalau dia terbuka ke bawah, ini artinya A-nya kecil dari 0. Nah, karena kasus kita sekarang A-nya 1 besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas seperti ini, berarti daerah hasilnya atau ranknya itu besar. Gini cara nulisnya. Kan Y puncaknya tadi minus 9 ya. Berarti daerahnya seperti ini, kita kasih, berarti min 9 di sini, min 9. Berarti titik terendahnya min 9. Kan dia terbuka ke atas tadi yang ini ya. Terbuka ke atas, berarti minus 9 itu apa tadi? Y puncak. Berarti nilai Y terendah. Nilai Y terendah. Berarti daerah hasilnya yang mana? Y min 9 ke atas. Ini daerah hasilnya. Jadi Y besar sama min 9. Oke, kalau A-nya kecil dari 0 gimana? Atau A-nya negatif? Kalau A-nya negatif, berarti dia akan terbuka ke bawah. Berarti daerahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti kecil. Karena ini terbuka ke atas, besar. Oke, berarti daerah hasilnya atau ranknya itu adalah Y, di mana Y besar sama min 9 dan Y elemen bilangan real. Oke, min 9 dari mana? Min 9 ini, Y puncak. Kenapa besar sama? Karena dia terbuka ke atas. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan kisi yang selanjutnya, yaitu ini kisinya limit ya, limit. Menentukan nilai limit fungsi rasional. Ini kalau limit itu pertama kita menyelesaikannya, kita uji aja. Kita cek, kita ganti X-nya itu dengan limit X menuju 0, berarti X-nya ganti dengan 0. Berarti jadinya 2 kali 0 kurang 5 per 3 kali 0 kurang 4. Ya, 2 kali 0, 0 kurang 5, min 5 yang bawah, 3 kali 0, 0, kurang 4, minus 4. Jadinya min 5 per min 4. Minus per minus jadinya positif, jadinya 5 per 4. Nah, kalau hasilnya ini bukan 0 per 0, berarti jawabannya ini. Berarti jawabannya adalah 5 per 4. Tapi kalau jawabannya 0 per 0, maka kita harus cari cara lain. Tapi untuk kasus ini kan hasilnya bukan 0 per 0 ya, berarti jawabannya langsung ini jawabannya. Jadi nilai dari limit X menuju 0 dari 2X kurang 5 per 3X kurang 4 itu adalah 5 per 4. Boleh kita tulis di sini. Jawabannya adalah 5 per 4. Oke, kita lanjut kisi selanjutnya. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 5 per 3x kurang 4. Turunan dari fungsi f(x) adalah, nah kalau mencari turunan, bentuk seperti ini, bentuk pecahan, atau rasional, bentuk rasional, kita harus menentukan yang pertama kita anggap yang di atas ini dengan U dulu. Ini U. Yang bawah V. Ya. Yang atas U, yang bawah V. Jadi U-nya 2X kurang 5. Terus apa? Kita tentukan turunannya. Apa turunan dari 2X kurang 5? Nih, turunan itu, misal nih, Ibu punya 3X pangkat 4 misalkan.
Maka turunannya ini adalah yang ini, angka depan kali dengan pangkat. Berapa hasilnya? 12 ya. 3 kali 4, 12. Terus X pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi tinggal 3. Jadi ini turunannya 12X pangkat 3. Lagi kita coba 2X pangkat 2. Nah, jadi 2 kali 2, 4. X-nya pangkat 2 kurang 1, 1 ya. Jadi 1 kan nggak perlu ditulis. Jadi 2X kuadrat itu turunannya 4X. Gimana kalau 2X? Berapa turunannya? Iya, yang ini pangkatnya nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti 1 pangkatnya ya. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 1. Jadi 2 kali 1, 2. 1 kurang 1, 0. Berarti X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Jadi 2X itu turunannya 2. Jadi berarti ini turunannya 2. Ya, berarti turunan lambangnya U aksen ya. 2. Yang 5 gimana? 5, misal 5 nih. 5 nih turunannya berapa? 5 nggak ada variabel ya. Kalau nggak ada variabel, berarti variabelnya pangkat 0. Ya, berarti X pangkat 0. Kan X pangkat 0, 1. 1 kali 5, 5 ya. Berarti berapa turunannya nih? 5 kali 0, 0. Berarti 0, ya udah 0 hasilnya. Berarti turunan yang minus 5 itu adalah 0. Berarti yang ada cuman ada turunan 2X ya. 2X turunannya 2. Berarti U aksen turunannya ya 2. Oke, karena ini turunan min 5-nya 0. Yang bawah lagi, yang V. V-nya 3X kurang 4. Turunannya ya 3. Oke, terus apa lagi? Terus tinggal masukkan rumus. Jadi kalau bentuknya bentuk rasional atau bentuk pecahan, turunannya adalah ini. U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. U aksen mana? Ini dia. Masukkan angkanya. V mana? V yang ini. Terus U yang ini. Dan V aksen yang ini. Jadi tinggal kita masukkan. U aksen tadi yang ini ya, 2. V-nya 3X kurang 4. Terus yang U 2X kurang 3. V aksennya 3 per V kuadrat. V kuadrat berarti 3X kurang 4 dikuadratkan. Oke, terus tinggal kita sederhanakan. Ini kalikan ke dalam satu-satu. 2 kali 3X, ya, kita kalikan satu-satu gitu ya. Berarti 6X. Terus ini 2 kali min 4, minus 8. Min ini minus kali 2X, min 2X, min 2X kali 3. Min 6X. Min kali min 5, positif 5 kali 3 jadi 15. Oke, yang di bawah biarkan saja bentuknya seperti itu. 3X kurang 4 dikuadratkan. Terus yang ini kita sederhanakan, yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Ini 6X kurang 6X bisa habis ya. Jadi tinggal minus 8 tambah 15. Berapa? Positif 7. Jadi 7 per 3X kurang 4 kuadrat. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 7 per 3X kurang 4 kuadrat. Oke. Baiklah Nanda, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi kita. Soal selanjutnya, diketahui sebuah partikel bergerak dengan kecepatan Pt sama dengan 6T kurang 3 dalam M per S, M itu meter per sekon, di mana T dalam detik. Jika saat T sama dengan 1 detik, posisi partikel berada pada jarak 40 meter dari posisi awal, maka posisi partikel sebagai fungsi waktu dapat dinyatakan sebagai. Nah, untuk menyelesaikan ini, Ananda harus tahu dulu, yang ini kan diketahui VT,
Yang ditanya posisi ya, posisi itu lambangnya ST. Kalau dari VT mau dicari ST, rumusnya gini, pakai integral. Jadi ST itu sama dengan integral VT dt. Kenapa dt ini? Dt ini apa? Dt ini adalah lambang dari integralnya. Kalau karena variabelnya berupa T, VT itu kan berarti variabelnya T ya, maka pakai dt. Kalau variabelnya berupa X, berarti dx. Kalau variabel berupa Y, berarti dy, dan seterusnya. Gitu ya, sesuaikan nama variabelnya. Terus tinggal kita masukkan, berarti VT-nya itu adalah 6T kurang 3, berarti diganti nih, jadi 6T kurang 3 dt. Terus tinggal kita mengintegralkan. Gimana cara mengintegralkan? Nih contohnya ya. Misal Ibu punya nih 3x. X lagi, salah ya. Kita T. 3T kuadrat. Nah, integralnya berapa nih? Integralnya angka di depan ini, si 3T, 3 nih, perkan dengan pangkat T ditambah 1. Pangkat T berapa? 2 ya. Tambah 1 jadi 3. Terus kasih variabelnya T, pangkatnya juga ditambah 1. Jadi 2 ini tambah 1 jadi 3. Jadinya 3 per 3 T pangkat 3. Sederhananya jadi 3 per 3 itu 1, berarti tinggal T pangkat 3. Kalau ini 5T, integralnya berapa? Nah, 5T, berarti T di sini pangkatnya berapa? Pangkat 1 ya, karena nggak ada pangkat, berarti pangkatnya 1. Maka integralnya berapa? Berarti 5 per 1 pangkat ini tambah 1, jadi 2. Terus T pangkatnya ini juga ditambah 1, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jadinya 5 per 2 T pangkat 2. Bisa 5 dibagi 2? Enggak ya, jadi tetap 5 per 2 T pangkat 2. Kalau misalnya 3, nah, berapa nih integral dari 3? 3 ini kan nggak ada variabel ya. Nggak ada variabel. Kalau nggak ada variabel, kita kasih variabel T pangkat 0. Karena T pangkat 0 itu kan 1. Jadi 3 kali 1 tetap 3 jadinya. Jadi kalau 3 saja kasih variabelnya pangkat 0. Terus tinggal 3 per pangkatnya ditambah 1, 0 tambah 1 jadi 1, T pangkat ditambah 1 juga jadi 1. Berapa ini jadinya? 3, sini ya, 3T. Jadi 3 itu integralnya adalah 3T. Nah, itulah yang kita lakukan di sini. Berarti yang T ini kita kasih pangkat 1 karena nggak ada pangkat, berarti pangkatnya 1 ya. Terus yang ini, si 3 ini nggak ada variabel, berarti T pangkat 0. Terus tinggal kita proses seperti ini, yaitu jadinya ini 6 per 1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, jadi 6 per 2 T pangkat 2. Dikurang 3 per 0 tambah 1 T pangkat 0 tambah 1. Dan terakhir selalu ditambah dengan C. Jadi kalau ini namanya integral tak tentu. Integral tak tentu itu setelah kita integralkan, terakhir selalu ditambah dengan konstanta atau C. Ya. Terus tinggal kita selesaikan, sederhanakan, jadi 6 per 2 jadinya 3T kuadrat. Yang ini jadinya 3 per 1 jadinya 3 ya, 3T, ini jadi T, dan terakhir tambah C. Nah, inilah fungsi ST, tapi di sini masih ada C, itu kita cari dulu berapa C-nya. Untuk mencari berapa C, di sini sudah dikasih tahu saat T-nya 1 detik, posisinya atau jaraknya 40 meter. Berarti T-nya kita ganti dengan 1, maka S1 sama dengan
gantilah T-nya ini dengan 1. Jadinya 3 kali 1 kuadrat. Ini jadinya minus 3 atau kurang 3 kali 1 tambah C. Ini sama dengan 40, karena jaraknya tadi saat T 1 detik itu jaraknya 40 meter. Ini sama dengan 40, tinggal kita hitung 3 kali 1 kuadrat itu 1 kuadrat 1 ya, 1 kali 3, 3, kurang 3 kali 1, 3, jadinya 3 kurang 3 tambah C sama dengan 40, 3 kurang 3 habis, jadi tinggal C. C sama dengan 40. Jadi bisa kita buat fungsi dari posisi partikel adalah ini. ST, tadi ST 3 sama dengan 3T kuadrat kurang 3T tambah C. C-nya segini ya, 40, jadi tambah 40. Jadi jawabannya ini. 3T kuadrat kurang 3T tambah 40. Kita lanjut kisi selanjutnya. Ini soalnya. Sebuah balok tanpa tutup tampak seperti gambar berikut. Ini balok tanpa tutup ya, tutupnya nggak ada. Jika kotak mempunyai volume 500 cm pangkat 3, maka agar luas permukaan kotak maksimum, nilai T-nya berapa? Jadi supaya luas permukaan kotak maksimum, nilai T berapa? Ini adalah soal aplikasi dari turunan. Ya. Jadi pertama, kalau katanya volume, berarti kita masukkan rumus volume balok dulu ya. Rumus volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya di sini X, lebarnya juga X, tingginya E. Jadi volumenya X kali T. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Jadinya X kali X kuadrat dikali T. Jadi X kuadrat kali T. X kuadrat kali T itu sama dengan 500. Di sini ya, volumenya 500. Terus tinggal kita pindah ruas. X kuadratnya kita pindahkan ke sini. Jadi dapat T sama dengan, kalau ini kali, pindah ke sini jadi bagi ya. Jadinya T sama dengan 500 per X kuadrat. Oke, dapat T sama dengan 500 per X kuadrat. Terus baru kita hitung luas permukaan. Luas permukaannya berarti di sini permukaannya yang ada berarti ada alas. Ada dindingnya ada 4 ya. 1, 2, 3 sisi sebelah kiri, dinding kanan, depan, belakang. Atasnya nggak ada. Berarti luas permukaannya luas alas. Alasnya apa rumus luasnya? X kali X ya, persegi X kali X. Dinding X kali T. Nah, ini juga X kali T. Berarti berapa buah dindingnya nih? Ada 4, jadi ada 4X kali T. Tutupnya nggak ada. Berarti luas permukaannya X kuadrat untuk rumus luas alas. Nih, X kuadrat untuk alas. Dan dindingnya, satu dindingnya luasnya X kali T. Ini. Dan semuanya sama. X kali T ada 4 buah, jadi 4X kali T. Ya. Terus tinggal kita ganti di sini T-nya kita sudah punya tadi T sama dengan 500 per X kuadrat, berarti ganti T-nya dengan 500 per X kuadrat. Jadinya X kuadrat ditambah 4X kali 500 per X kuadrat. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan, ini bisa kita coret ya, X dengan X kuadrat, jadi tinggal ini. X kuadrat tetap, 4 kali 500, 2000, X-nya ini coret, jadi tinggal X-nya di bawah 1. Ya, ini X kuadrat kan dicoret sama X, kan ini tinggal X ya, ini habis. Jadi 2000 per X. Oke, selanjutnya, kita ubah dia menjadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita mau menurunkan pakai diferensial, berarti kita ubah X-nya ini, kita letakkan di atas, jadinya X pangkat minus 1. Ya, X kuadrat ditambah 2000, X pangkat minus 1. Selanjutnya, tinggal agar luas permukaan maksimum, maka L aksen sama dengan 0.
Jadi supaya luas permukaan maksimum itu, maka turunan dari L ini harus sama dengan 0. Jadi tinggal kita turunkan. Turunan dari 2x kuadrat berapa tadi? 2x kuadrat. Caranya dikalikan ya, depan kali ini. Angka depan ini kalikan dengan pangkat, jadi 2 kali 2, 4. Terus X pangkatnya itu dikurang 1. Jadi X pangkat 1. Atau X saja. Ya, X saja. Oh, di sini bukan, ini kalau 2X kuadrat. Kalau X kuadrat gimana? X kuadrat turunannya. Jadi angka depannya 1, 1 kali 2, 2, X-nya pangkat 2 kurang 1, 1. Jadi 2X ya. Ini 2X. Terus yang ini pangkat 2000 pangkat X pangkat min 1 gimana? X pangkat min 1. Berarti turunannya adalah 2000 kali min 1 minus 2000. X-nya pangkat min 1 kurang 1 minus 2. Jadi turunannya itu. X kuadrat, turunannya adalah 2X. Yang 2000X pangkat min 1 turunannya adalah minus 2000 X pangkat min 2, sama dengan 0. Ini tinggal kita uraikan, ini 2000 X pangkat min 2 jadinya 2000 per X kuadrat. Ini 2X tetap, terus dipindah ruaskan min 2000 per X kuadrat ke kanan, jadinya positif 2000 X per X kuadrat. Selanjutnya kali silang, ini kali ke sini. Jadinya 2X pangkat 3 sama dengan 2000. Berarti X pangkat 3-nya saja 2000 bagi 2. Berapa? 1000. Jadi X-nya saja akar dari 1000, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Ya, berarti nilai X-nya 10. Yang ditanya nilai T, bukan nilai X ya. Ditanya nilai T, berarti kita masukkan ke persamaan ini supaya dapat T. Ya, 500 per X, X-nya 10, jadi 10 kuadrat. Jadi 500 per 10 kuadrat sama dengan T. Ini dia. Tinggal kita bagi, 10 kuadrat itu 100, jadi 500 bagi 100 adalah 5. Berarti tinggi kotak ini atau tinggi balok ini supaya luas permukaannya maksimum harusnya 5 cm. Jadi nilai T-nya adalah 5 cm. Oke, itu semua kisi-kisinya. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.